Silakan untuk ketua kelasnya disiapkan dulu. Siap. Duduk, siap, gerak. Siap. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Ibu absen dulu ya. Kelompok Poknita. Hadir semua kelompok Nita? Kelompok Neng Putri? Kelompok Suci? Hadir semua. Kelompok Nur Aini hadir semua? Barka hadir. Hadir. Oke, berarti hari ini hadir semua ya. Oke, minggu lalu kita udah belajar tentang keanekaragaman hayati. Nah, ada yang masih ingat tentang keanekaragaman hayati itu apa? Macam-macam makhluk hidup yang bisa ditemukan di ekosistem. Oke, ekosistem di macam-macam makhluk hidup yang bisa kita temukan dalam ekosistem itu seperti apa ya? Di Indonesia itu ekosistem hujan tropis terkenal memiliki tumbuhan endemik, misal bunga bangkai. Oh iya betul ya, misalnya nih kita itu di Indonesia memiliki ekosistem hujan tropis. Kemudian di Indonesia itu terdapat bunga, ya bunganya endemik. Endemik itu jarang sekali ditemukan, yang hanya ditemukan di Indonesia saja, yaitu contohnya adalah bunga bangkai. Kemudian di sini kita akan mempelajari tentang bagaimana pengaruh manusia terhadap ekosistem. Ya, kan banyak sekali kegiatan-kegiatan manusia, kegiatan-kegiatan kita yang bisa memengaruhi ekosistem. Kira-kira apa ya hubungannya? Apakah ada kegiatan manusia itu dengan lingkungan? Apakah ada hubungan antara kegiatan manusia dengan lingkungan? Ada seperti apa? Jika aktivitas manusia tidak baik, maka akan menegangkan lingkungan, contoh dalam penebangan hutan secara ilegal, maka mengakibatkan hutan gundul. Oh itu contohnya, misalnya aktivitas manusianya adalah penebangan hutan. Ya betul. Kalau misalnya penebangan hutannya secara liar, apa yang terjadi? Hutannya akan gundul. Nah itu contoh, misalnya contoh aktivitas manusia yang berpengaruh terhadap lingkungan. Misalnya tadi penebangan hutan, kemudian hutannya menyebabkan hutan gundul. Kalau hutan gundul apa yang terjadi ya? Misalnya kita punya hutan, hutannya gundul, dampaknya apa bagi kita? Kira-kira ada yang tahu? Kerusakan lingkungan, apalagi? Kalau hutan gundul bisa menyebabkan apa yang terjadi di kemarin? Kalau hujan lebat, kebanjiran, apalagi? Longsor. Nah itu ya, jadi itu kalau misalnya kegiatan manusia bisa berpengaruh terhadap lingkungan, apalagi kalau kegiatan manusianya yang merusak. Paham ya sampai sini ya? Nah ini nih, misalnya nih ada tubuh kita itu perlu dijaga, jelas, perlu dirawat juga. Tujuannya untuk apa? Supaya terhindar dari penyakit. Begitupun juga lingkungan ya. Lingkungan juga perlu dijaga, perlu dirawat, dijaga kebersihannya. Tujuannya untuk apa? Agar tidak menyebabkan pencemaran. Ya, agar tidak menyebabkan pencemaran. Pencemaran di sini kan bisa pencemaran tanah, pencemaran karena sampah. Ya, kebayang kalau lingkungannya tidak bersih, apa yang terjadi? Banyak kuman, terus lingkungannya jadi banyak bakteri juga. Terus apalagi ya? Kotor, betul ya. Jadi sama ya, tubuh kita juga harus dijaga supaya bersih. Ya kan nyaman nggak kalau misalnya dijaga, dibersihkan? Lingkungan juga sama seperti itu ya, perlu kita jaga juga, perlu kita rawat juga supaya tercipta lingkungan yang bersih. Ya, paham sampai sini? Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini, yang pertama nih, nanti akan dilihat, Ibu akan tampilkan gambar sampah organik kulit kelapa. Kalian itu mampu menganalisis pengaruh kegiatan manusia
terhadap lingkungan sekitar. Jadi dari gambar nanti kalian itu akan mengamati, kemudian menganalisis apakah ada pengaruhnya sampah tersebut terhadap lingkungan. Kemudian yang kedua, nanti Ibu akan berikan video. Nah, kalian itu dapat membuat hasil karya yang berasal dari pengolahan sampah organik kelapa. Jadi nanti akan ditampilkan video. Apakah kira-kira ya menurut kalian produk apa atau pengolahan seperti apa supaya sih sampah kelapanya bisa dimanfaatkan. Ya, nanti kalian akan membuat produk ya daur ulang. Kemudian yang terakhir, melalui kegiatan percobaan atau praktikum, kalian itu dapat menyajikan hasil laporan hasil karya yang berasal dari sampah organik kulit kelapa. Jadi nanti dibuat laporannya dalam bentuk LKPD atau lembar kerja. Paham sampai sini? Untuk tujuan pembelajarannya sudah kebayang apa yang akan kita lakukan? Pembelajaran yang akan kita lakukan? Ya. Selanjutnya ada tahap penilaian. Penilaian itu ada 3. Yang pertama sikap, yang kedua keterampilan, dan yang ketiga pengetahuan. Kalau sikap itu meliputi sikapnya di sini yang bekerja sama. Nanti Ibu akan menilai apakah per kelompoknya itu melakukan kerjasama ya antar kelompoknya. Kemudian kreatif itu masuk ke dalam penilaian keterampilan. Ya, nanti itu kalian akan membuat apa? Kan produknya nanti kan beda-beda. Ya, sampahnya sama, sampah organik kulit kelapa. Tapi nanti akan membuat apa? Ya, tergantung diskusi kelompoknya masing-masing. Dan yang terakhir bernalar kritis. Ini termasuk ke dalam penilaian pengetahuan di mana nanti di akhir pembelajaran Ibu akan kasih soal evaluasi. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Tidak. Oke, kita lanjut. Nah, coba perhatikan ini ada apa ya? Ada permasalahan. Masalahnya di sini adalah sampah organik kulit kelapa muda. Ya, di lingkungan kita itu banyak sekali sampah organik kulit kelapa muda berserakan mungkinnya yang berantakan. Nah, kira-kira nih apa sih yang kalian pikirkan mengenai sampah organik kulit kelapa tersebut? Ada yang bisa? Kamu boleh, Nazmi? Oh iya, betul ya, bisa merusak lingkungan, kemudian juga bisa menyebabkan apa? Pencemaran. Pencemarannya karena polusinya polusi udara itu karena aromanya kurang enak ya, seperti itu. Terus juga nih, dari masalah tersebut ada yang bisa untuk buat rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan? Boleh, Suci? Bagaimana agar cara sampah organik kelapa tidak menyebabkan pencemaran lingkungan? Nah, kita hubungkan sama masalahnya tadi ya, kita buat pertanyaan bagaimana agar sampah organik kulit kelapa tidak menyebabkan pencemaran. Kita udah tahu nih rumusan masalahnya itu bagaimana agar sampah kulit kelapa itu tidak menyebabkan pencemaran. Ya, kan tadi dari dilihat bahwa permasalahan di sini adalah sampah organik kulit kelapa. Kemudian kita dapat rumusan masalah, bagaimana sih cara mengatasinya? Mungkin seperti itu ya. Nah, apa sih kira-kira itu kan masalah. Kemudian apa sih kira-kira ya solusi untuk mengatasi permasalahan sampah organik kulit kelapa? Boleh, Angelina? Dengan cara didaur ulang bisa dibuat pupuk kompos. Oh, didaur ulang. Kalau menurut Restu? Bisa didaur ulang dengan membuat kompos bumi. Didaur ulang boleh. Nah, gitu ya, betul. Karena di sini sampahnya sampah organik. Sampah organik itu bisa bermanfaat dalam mendaur ulang, misalnya dengan pembuatan apa tadi? Bisa didaur ulang dengan membuat kompos. Dengan membuat kompos, ada juga dengan membuat koko fiber, betul. Bisa ya, berarti kita kalian sudah bisa membayangkan kira-kira daur ulangnya apa nih buat sampah organik kulit kelapa. Nah, seperti itu ya. Itu untuk permasalahan. Kita udah punya masalahnya, kita sudah punya
rumusan masalahnya dan kita juga sudah punya solusinya. Selain pupuk kompos, selain cocofiber, ada lagi pendapat yang lain. Mungkin kita buat apa lagi ya kira-kira? Boleh membuat arang briket. Oke, baik. Arang briket itu seperti apa ya arang? Ada yang tahu? Oke, membuat arang briket. Oke, bisa ya. Jadi kita punya solusi. Yang pertama tadi pupuk kompos, yang kedua cocofiber, yang ketiga arang briket. Arang briket itu pengganti minyak, mungkin ya, pengganti gas. Kita bisa masak menggunakan arang. Nah, seperti apa sih cara pembuatannya nanti didiskusikan. Oke. Selanjutnya, nah coba perhatikan, ini Ibu punya video ya. Coba perhatikan, ini punya video yang berhubungan sama sampah. Padahal, kalau sampah-sampah organik ini menumpuk, sangat berpotensi untuk menghasilkan gas metana. Dampaknya bisa 25 kali lebih berbahaya dari karbon dioksida bila berada di tempat pembuangan akhir. Darling, gas metana ini berasal dari adanya proses pembusukan bakteri dari sampah-sampah organik tersebut. Makanya, kalau semakin banyak sampah organik, semakin banyak gas metana yang dilepaskan ke udara. Nah, itu ya videonya. Jadi, apa sih kira-kira yang kalian dapatkan dari pemaparan video tersebut? Yaitu tentang sampah. Sampahnya sampah organik. Kemudian apa lagi? Boleh 1 orang atau 2 orang? Boleh? Silakan. Ya. Oh iya, betul. Jadi, nah itu ya, kita udah tahu bahaya dari sampah organik. Ternyata bahaya juga ya, meskipun ya sisa-sisa makanan, tapi itu bisa berbahaya. Karena apa? Menghasilkan gas metana. Ya, bisa dipahami sampai sini? Nah, silakan kalian untuk duduk dan diskusi bersama kelompoknya untuk menjawab pertanyaan dari bagaimana cara mengatasi sampah organik kulit kelapa yang ada di lingkungan sekitar kita. Ya, silakan duduk dengan kelompoknya. Ibu akan bagikan LKPD. LKPD-nya itu di sini. Nah, kalian silakan diskusi untuk perencanaan dalam membuat percobaan yang berkaitan dengan sampah organik tadi. Jadi silakan diskusi, kalian itu mau membuat apa, kemudian susun langkah kerja dan alat bahan yang digunakan, ya. Silakan dibuka LKPD-nya dan diskusi dengan kelompoknya. Silakan diskusi bersama kelompoknya. Ya, bersama kelompoknya kalian itu mau menentukan produk apa? Ya, kelompok 1 apa, 2, 3, 4, silakan bebas. Ibu kasih kebebasan buat kalian untuk menentukan produk atau proyek yang akan dikerjakan. Ya. Silakan. Kalau mau searching menggunakan handphone juga boleh. Mau bikin apa kelompok 4? Pupuk kompos. Berarti di sini dijawab, yaitu mau bikin pupuk kompos. Ya, mau bikin apa kelompok 2? Arang briket. Oke, bagus. Nanti tinggal dijawab aja pertanyaannya. Kalau nggak salah, Restu bisa jawab ya tadi ya. Rumusan masalah. Salin di sini. Solusinya apa kira-kira? Silakan diskusi dengan kelompoknya. Udah dicari tahu langkah kerjanya? Langkah kerjanya, alat dan bahannya sudah dicari tahu. Kelompok ini mau bikin apa?
Koko fiber, oke bagus. Silakan cari tahu tentang alat dan bahan yang akan kalian gunakan. Kalau kesulitan boleh ditanyakan ya. Silakan kalau mengalami kendala atau kesulitan silakan ditanyakan. Sambil Ibu melakukan penilaian. Kelompok 1 sudah menentukan produknya. Oke, Ibu akan pastikan untuk setiap kelompok harus sudah punya proyek yang akan dibuat. Ya, untuk kelompok 1 sudah apa rencananya mau buat apa? Arang briket. Kelompok 2? Arang briket juga. Kelompok 3? Kelompok 3 mau buat apa? Koko fiber. Kelompok 4 mau buat apa? Pupuk kompos. Berarti udah sepakat ya, udah punya jawaban atau enggak udah punya tentang rencana atau produknya yang akan kita buat. Nah, sekarang kita hanya menyusun alat dan bahannya serta langkah kerjanya. Silakan ditulis dulu di LKPD-nya. Kita ketemu lagi pertemuannya minggu depan ya. Ya, berarti ada beberapa langkah yang harus dikerjakan di luar jam pelajaran. Sudah mengerjakannya? Nanti Ibu akan pantau via WA. Apakah kalian mencari bahannya, mengolah bahannya? Nah, selanjutnya kita lakukan sisanya di sekolah untuk pertemuan selanjutnya. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Kita ketemu lagi ya untuk pertemuan kali ini, melanjutkan tentang proyek yang telah kita buat pertemuan sebelumnya, ya, pertemuan kemarin. Hadir semua hari ini? Hadir. Ada yang tidak hadir? Tidak. Coba tengok kanan kiri temennya, apakah sudah lengkap kelompoknya? Sudah, berarti hadir semua ya hari ini. Oke, kalau begitu ya, minggu kemarin kita sudah bahas tentang perencanaan proyek yang telah kita buat, yang telah kita susun. Nah, sesuai dengan jadwal, hari ini kita akan mempresentasikan atau kita akan melanjutkan tentang proyek yang akan kita buat. Kemudian silakan disiapkan, udah duduk sesuai dengan kelompoknya? Silakan disiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Sudah sampai mana ini mengerjakan LKPD-nya? Oh ya, kesimpulan jangan lupa diisi kesimpulannya. Sudah? Sudah. Oke. Aduh, maaf. Mana ini apa ini teh? Koko fiber. Ini kelompoknya bikin apa? Oh, arang briket. Oke, sedang. Coba dilihat langkah kerjanya diperhatikan. LKPD-nya udah beres sambil mengerjakan LKPD. Apakah mengalami kesulitan? Kesulitan kenapa? Mana LKPD-nya? Ya, udah siap semuanya, sudah beres? Sudah? Kalau sudah beres, Ibu ingin setiap kelompoknya melakukan presentasi, ya, karena di sini kalian itu membuat produknya beda-beda. Kelompok yang di sana arang briket,
kelompok yang itu arang briket, yang ini kompos ya. Dan yang terakhir itu kokofiber atau kokopit. Silakan yang mau present, udah beres semuanya? Udah. Sekarang kita akan presentasi yuk. Siapa yang mau presentasi ke depan? Kelompok mana tadi ya? Yang sudah siap? Sudah beres semuanya? Sudah beres. Nah, Ibu ingin ada yang presentasi. Siapa yang mau presentasi? Kelompok? Oke, kelompok Neng Putri ya, boleh ke depan perwakilan kelompoknya untuk presentasi hasil percobaan yang telah dilakukan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain tolong perhatikan. Kami akan membuat arang briket dari sampah organik kulit kelapa. Alat dan bahan: arang briket, kaleng bekas biskuit dengan tutupnya, lumpang dan halus, sendok, cetakan, saringan, palu, dan korek api, tepung kanji, sampah organik kulit kelapa dan air. Rangka kerja: 1 jamur kulit kelapa sampai kering, 2 potong hingga menjadi bagian-bagian yang kecil, gunanya agar mudah dibakar. 3 bakar sampah kulit kelapa di dalam kaleng hingga menjadi arang. 4 kemudian tunggu masing-masing bahan dan dicampur dengan menggunakan wadah yang berbeda. 5 lalu pisahkan antara bubuk halus dan kasar menggunakan saringan halus. 6 untuk bahan perekat dapat disiapkan tepung kanji yang dicampur menggunakan air. 7 agar menyatu dengan baik, panaskan tepung kanji yang sudah ditambahkan air dengan api sedang. 8 jika tepung kanji sudah mengental, siap dicampurkan dengan bubuk arang kulit kelapa yang telah disaring dengan halus. 9 kemudian masukkan ke dalam cetakan yang dikehendaki sambil ditekan atau dipres agar briket menjadi padat. 10 jamur arang briket kulit kelapa yang sudah dicetak hingga menjadi kering. Ini hasil arang briket yang telah kami buat. Coba bisa dilihatkan sama teman-temannya seperti apa arang briketnya. Gini ya, Bu. Nah, itu ya bisa dilihat arang briketnya. Oke, tepuk tangan buat kelompok. Sudah berhasil? Percobaannya berhasil? Berhasil bisa membuat arang briket? Bisa. Oke, tepuk tangan buat kelompok Neng Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau presentasi buat kelompok yang lain yang beda, mungkin hasil percobaannya seperti apa? Boleh? Kelompok? Oke, kelompok Nita, silakan presentasi ke depan. Kelompok Nita, produknya udah jadi? Sudah, oke, silakan dijelaskan di depan. Biar nanti teman-temannya tahu, oh ternyata sampah kelapa bisa jadi apa gitu ya. Silakan dipresentasikan. Oke, silakan tolong perhatikan teman-temannya. Di sini teman-teman kalian membuat pupuk kompos. Kira-kira apa ya pupuk kompos? Coba kita dengarkan penjelasan dari temannya. Siap? Sudah? Terbuat dari sampah organik kulit kelapa yang dijadikan menjadi pupuk kompos. Alat dan bahannya: wadah berukuran besar, sarung tangan, pengaduk, sampah organik kulit kelapa, tanah, cairan EM4 dari nasi-nasi, air. Langkah kerjanya: siapkan sampah kulit kelapa akan diolah menjadi kompos. 2. Potong sampah kulit kelapa menjadi bagian-bagian yang kecil, tujuannya agar lebih cepat terurai selama proses pengembosan. 3. Siapkan wadah berukuran besar untuk membuat pupuk kompos. Jangan lupa bahwa wadah harus dilengkapi dengan pengepul agar pupuknya dibuat tidak berkontaminasi. 4. Masukkan potongan-potongan sampah organik kulit kelapa ke dalam wadah dan tanah pupuknya, kemudian aduk hingga merata. 5. Siram permukaan tanah tersebut menggunakan cairan pupuknya.
pastikan sampah disimpan Tolong secara perhatian teman-temannya. sebisa mungkin. Ketebalan sampah setara dengan ketebalan tanah. 7. Siram dengan air yang lebih bercampur pH. 8. Masukkan lagi tanah ke dalam wadah. Kali ini tanah berperan sebagai penutup sampah. 9. Tutup wadah dengan rapat dan biarkan sekitar beberapa minggu. Mana produknya, boleh dilihatkan sama temennya? Lihat boleh. Lihat hasilnya. Coba dilihatkan sama teman-temannya, boleh? Berhasil tidak membuat pupuk kompos? Berhasil. Tepuk tangan buat kelompok Mita. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus ya. Semuanya sudah berhasil melakukan percobaan. Kalau kelompok Koko Fiber bagaimana hasilnya? Bisa berhasil juga? Berhasil. Ya, alhamdulillah percobaannya di sini sudah berhasil. Kemudian yang arang briket juga, yang pupuk kompos juga, dan Koko Fiber. Ayo kita buat kesimpulan pembelajaran yang telah kita lakukan hari ini. Siapa yang mau buat kesimpulannya? Oke, Neng Putri silakan. Kesimpulannya adalah mengatasi organik kelapa adalah dengan mengolah Coba yang lain tolong tidak perhatikan. terjadi pencemaran, misalnya dengan membuat arang briket, di mana arang briket juga dapat bermanfaat menjadi sumber energi alternatif atau sumber bahan bakar. Oke, ya kesimpulannya untuk menurut Neng Putri itu sampah organik kelapa bisa diolah menjadi arang briket. Ada lagi yang mungkin mau memaparkan kesimpulan? Sok, Miss Rina. Sok, kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya, sampah organik kelapa muda dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan menimbulkan penyakit. Maka untuk mengatasi permasalahan sampah tersebut dengan melakukan daur ulang menjadi pupuk kompos. Pupuk kompos akan bermanfaat menjadi media tanam untuk menyuburkan tanaman dan lingkungan menjadi isi dan lain sampah. Nah, itu ya. Oke, betul ya. Kesimpulannya itu berarti sampah organik bisa kita olah, terutama sampah organik kelapa di sini bisa kita olah menggunakan dijadikan arang briket atau juga pupuk kompos. Nah, ini kesimpulannya itu ya. Jadi, kegiatan manusia itu dapat berpengaruh terhadap lingkungan sekitar yang bisa menyebabkan lingkungan menjadi tidak bersih. Bisa dipahami ya? Jadi, kegiatan manusia itu berpengaruh. Kemudian misalnya nih di lingkungan kita itu banyak sekali sampah organik kelapa. Tolong perhatian ya. Ya, misalnya di lingkungan sekitar kita itu banyak sekali sampah organik, terutama yang dihasilkan dari kulit kelapa muda. Nah, di mana itu dapat menyebabkan pencemaran tanah maupun udara. Kalau pencemaran udara itu bisa menghasilkan bau, kalau pencemaran tanah itu bisa merusak tanah, ya. Selanjutnya, maka dari itu, solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, kita bisa membuat produk seperti arang briket, kemudian pupuk kompos, kemudian Koko Fiber maupun kokopit, yang mana produk-produk tersebut dapat bisa bermanfaat. Ya, bisa dipahami maksudnya? Jadi bisa kita daur ulang seperti itu. Ya, dari sampah organik. Daripada tadi bisa menyebabkan kerusakan lingkungan, jadi kita juga harus mengolahnya seperti itu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, kita juga harus bijaksana ya. Kita juga harus bijaksana dalam membuang sampah, terutama sampah organik ataupun sampah plastik. Buang sampah itu kemana? Ya, ke tempat sampah. Ya, ke tempatnya buang sampah itu. Ya, jangan sampai kita buang sampah kemana saja, di mana nanti akan merusak lingkungan. Nah, sekarang LKPD-nya boleh dikumpulkan.
Tolong ketua kelasnya diambil LKPD-nya, silakan dikumpulkan. Mana ketua kelasnya? Silakan LKPD-nya dikumpulkan setiap kelompok ya. Ibu minta tolong ketua kelas. Nah, ini ada soal. Silakan duduk yang rapi, dibereskan si itunya ya. Alat dan bahannya dibereskan, duduk yang rapi. Ini Ibu ada soal evaluasi, ada 2 soal, silakan kalian jawab. Langsung jawab. Sendiri-sendiri, nggak boleh diskusi apa. Di kertas itu langsung kasih nama, tulis jawabannya langsung. Waktunya 5 menit dari sekarang. Udah? Cuma 2? Udah? Beres? Sok yang udah sini, silakan dikumpulkan. Oke, semuanya sudah? Mana? Oke, ini Ibu mau nanya nih. Satu lagi ya. Nah, bagaimana perasaan kalian terhadap pembelajaran yang telah kita lakukan hari ini? Senang. Apakah kalian mengalami hambatan atau kesulitan dalam melaksanakan praktikum pada pertemuan kali ini? Ya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran untuk hari ini. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, berarti pembahasan tentang keanekaragaman hayati, ya, tentang ekologi dan keanekaragaman hayati udah beres. Oke, minggu depan kita ketemu lagi kapan? Minggu depan ya, pertemuan selanjutnya kita akan melaksanakan ulangan harian. Siap-siap ya untuk melaksanakan ulangan harian dan belajar di rumah. Bisa dipahami ya? Bisa. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Kalau tidak ada, boleh dibereskan, kemudian disiapkan, dan kita tutup dengan doa oleh ketua kelas ya. Silakan disiapkan dulu untuk ketua kelasnya. Duduk, siap, gerak. Siap. Sesudah belajar, mari kita berdoa. Mulai. Berdoa selesai, beri salam.